Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kan saya Rini Astriani selaku moderator dari kelompok 1 yang akan mengatur jalannya presentasi di pagi hari ini pada mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak Maryadi SHI MSI dengan judul Ummul Quran dan Sejarahnya, untuk pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Irnasari, Sundari, dan Amri Rusadi. A. Pengertian Ulumul Quran. Ulumul Quran terdiri atas dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Ulum adalah jamak atau plural dari kata tunggal mufrad, ilm, yang secara harfiah berarti ilmu. Sedangkan Al-Quran adalah nama bagi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, maka secara harfiah, kata ulumul Quran dapat diartikan sebagai ilmu-ilmu Al-Quran atau ilmu-ilmu yang membahas Al-Quran. Penggunaan kata jamak pada ulumul Quran, tidak kata mufrad, yakni ilmul Quran, karena istilah ini tidak ditunjukkan kepada satu cabang ilmu pengetahuan yang bertalian kepada Al-Quran, akan tetapi mencakup semua ilmu yang mengabdi kepada Al-Quran atau memiliki sandaran rujukan kepada Al-Quran. B. Objek pembahasan. Objek pembahasan ulumul Quran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Sejarah dan perkembangan ulumul Quran, yaitu meliputi sejarah rintisan ulumul Quran di masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, dan perkembangan selanjutnya, lengkap dengan nama-nama ulama dan karangannya di bidang ulumul Quran di setiap zaman dan tempat. B. Pengetahuan tentang Al-Quran, meliputi makna Al-Quran, karakteristik Al-Quran, nama-nama Al-Quran, wahyu turunnya Al-Quran, ayat Mekah dan Madinah, ashabun nuzul, dan lain sebagainya. C. Metodologi penafsiran Al-Quran, meliputi pengertian tafsir dan takwil, syarat-syarat mufasir, dan adab-adabnya, sejarah dan perkembangan ilmu tafsir, kaidah-kaidah dalam penafsiran Al-Quran, muhkam dan mutasyabih, a'am dan khos, tasikh wa mansukh. C. Tujuan dan kegunaan mempelajari ulumul Quran. Tujuan mempelajari ulumul Quran: 1. Mengetahui ikhwal Al-Quran sejak turunnya hingga saat ini. 2. Menjadi perangkat yang membantu membaca lafalnya, memahami kandungan. Yang ketiga, menghayati dan mengamalkan aturan serta memahami hikmah dan rahasia pensyariatan suatu aturan. 4. Menjadi alat untuk melawan orang yang mengingkari kewahyuan Al-Quran. Berbagai kegunaan mempelajari ulumul Quran yakni sebagai berikut. 1. Memahami isi Al-Quran. Yang kedua, pedoman syarat dalam penafsiran Al-Quran. Yang ketiga, mempelajari cara para musafir dalam menafsirkan Al-Quran. 4. Mempertahankan kesucian Al-Quran. 5. Mencegah kesalahan dalam menafsirkan Al-Quran. Yang D. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Al-Quran.
1. Pertumbuhan ulumul Quran. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sangat mengetahui makna-makna Al-Quran dan ilmunya, sebagaimana pengetahuan para ulama sesudahnya. Tetapi makna dan ilmu-ilmu Al-Quran tersebut pada masa Rasulullah dan para sahabatnya itu belum tertulis atau dibukukan dan belum disusun dalam kitab. Sebab mereka tidak merasa perlu untuk menulis dan membukukan makna dan ilmu-ilmu Al-Quran tersebut dalam suatu kitab. Begitu pula pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar. Ilmu itu belum perlu dibukukan, karena pada umumnya para sahabat memahami Al-Quran. Sebab dalam bahasa mereka, bila ada yang belum mereka pahami, maka bertanya langsung kepada Rasulullah SAW atau kepada para sahabatnya yang pernah bertemu dengan beliau. 2. Perkembangan ulumul Quran. Ada yang menafsirkan seluruh isi Al-Quran, ada yang menafsirkan sebagian saja, yakni 1 juz. Ada yang menafsirkan sebuah surah dan ada pula yang menafsirkan hanya 1 atau beberapa ayat khusus, seperti ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Kepustakaan ilmu-ilmu Quran pada masa kebangkitan modern tidaklah lebih kecil dari kemajuan ilmu-ilmu yang lain. Orang-orang yang menghubungkan diri dengan gerakan pemikiran Islam telah mengambil langkah yang positif dalam membahas kandungan Al-Quran dengan metode baru pula, seperti pada abad-abad berikutnya banyak ulama yang berminat menulis tentang Al-Quran, sejarah, dan ilmu-ilmu yang menjadi cakupannya. D. Urgensi mempelajari Ummul Quran. Ummul Quran sebagai dari ilmu yang memiliki korelasi positif dengan Al-Quran memiliki urgensi yang sangat penting untuk mempelajarinya. Di antaranya adalah 1. Untuk mempelajari kandungan kalamullah, yaitu Al-Quran. 2. Untuk mengetahui cara dan gaya serta metode yang digunakan oleh para musafir dalam menafsirkan Al-Quran, disertai dengan penjelasan tentang tokoh-tokoh ahli tafsir, kenamaan dan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. 3. Untuk mengetahui persyarat dalam menafsirkan Al-Quran. Oleh karena itu, dengan mempelajari Ummul Quran, seorang diharapkan dapat memahami, menafsirkan dan menerjemahkan Al-Quran dan mempertahankan kesucian dan kebenaran Al-Quran. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.